Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Untuk pertemuan kali ini kita daring dulu. Karena kan kalian memang sedang daring ya dari tanggal hari Senin kemarin, tanggal 1 sampai tanggal 2 toh. Jadi kita daring dulu. Oke, untuk pertemuan kedua kali ini kita agendanya adalah berkelompok. Jadi kita sudah bagi kelompok dan juga kemarin sudah Ibu sampaikan juga terkait dengan LKPD. Nah, tugas kelompok kali ini, kegiatan kita kali ini adalah mengerjakan kegiatan pembelajaran 1. Nah, nanti akan Ibu jelaskan gimana teknis pengerjaannya. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Coba kita buka LKPD-nya dulu. Nah, ini ya untuk halaman covernya. Kalian boleh buka LKPD yang kemarin sudah Ibu sampaikan. Di sini di bagian cover ada nama kelompok, ketua, dan anggota. Ini diisi dulu ya teman-teman. Next kita lanjut ke halaman 2. Kita baca dulu nih petunjuk pengerjaannya. Yang pertama buat kelompok. Kemarin sudah, oke. Terus yang kedua bergabung bersama kelompokmu. Yang ketiga isi identitas kelompok tadi yang ada di cover. Ada berkaitan dengan nama kelompok, ketua, dan juga anggotanya, itu diisi dulu. Terus yang keempat, kerjakan tugas-tugas pada setiap kegiatan pembelajaran sesuai instruksi. Yang kelima, tuliskan hasil diskusi pada kolom-kolom yang sudah tersedia. Dan yang terakhir, nanti kita akan presentasikan hasil pekerjaan kelompok masing-masing ya di depan kelas secara bergantian. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran 1. Nah, untuk kegiatan pembelajaran 1 ini, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah untuk mengetahui jenis-jenis jamur makroskopis yang terdapat di Dusun Watu Barut. Dan yang kedua adalah mengklasifikasikan jamur makroskopis Dusun Watu Barut ke dalam kelompok yang lebih spesifik. Baik, itu untuk tujuan pembelajarannya. Kita next ya ke tahap berikutnya, yaitu tahap diskusi. Mulai dari stimulus. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa gambar jamur makroskopis yang memang ditemukan di Dusun Watu Barut. Jadi based on penelitian ya. Jadi ini hasil penelitian dari Ibu di S1 yang lalu. Ada sekitar 20 jenis jamur makro. Jadi jamur makro itu terdiri dari 2 film ya teman-teman, film Ascomycota dan Basidiomycota. Nah, di sini ada keterangannya nih, ada label dari A sampai S. A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai S. Nah, ini ada keterangannya. Masing-masing jamur ini dia punya nama spesiesnya. Mulai dari yang A itu silaria, yang bentuknya seperti gada, terus seperti tongkat juga bisa dibilang seperti itu. Auricularia atau jamur kuping. Ini sering sih kita lihat yang dijual di warung-warung sayuran biasanya ada itu jamur kuping. Mungkin kalian belum terlalu familiar tapi ya. Tapi itu ada dan ini bisa dimakan. Dan seterusnya sampai yang terakhir itu ada Trametes yang ini. Trametes. Ini Auricularia atau jamur kuping. Yang ini silaria dan seterusnya sampai yang terakhir. Kalian bisa cermati di gambarnya. Di LKPD-nya masing-masing ya. Jadi Ibu di sini hanya menyampaikan bagaimana teknis pengerjaannya. Ini untuk stimulusnya berupa gambar-gambar jamur makro yang ada di Dusun Watu Barut. Oke, next ke tahapan berikutnya berupa identifikasi masalah. Jadi, baik Ibu bacakan ya, setelah melihat berbagai jenis jamur makro yang ditemukan di Dusun Watu Barut, tadi yang 20 jamur ini, ya kan? Selanjutnya, akan muncul pertanyaan, bagaimanakah cara mengenali jamur makroskopis yang beraneka ragam tersebut? Nah, gimana nih caranya? Nah, nanti kalian diminta untuk merumuskan dugaan sementara terkait pernyataan di atas. Jadi kalian menjawab, kira-kira bagaimana sih cara mengenali jamur makro yang beraneka ragam tersebut? Nah, nanti kalian tulis di kolom yang tersedia di sini. Nanti ditulis jawabannya, gimana caranya. Gimana cara mengenali jamur makro? Ditulis di sini. Kemudian nanti next step-nya
Tahap selanjutnya ada pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, silakan dibaca ya. Jadi misi kalian di sini adalah mengelompokkan jamur makroskopis berdasarkan kelompok morfologinya. Nah, untuk menyelesaikannya, ikuti prosedur berikut. Jadi ada prosedurnya. Yang pertama, pindai morphogroup of mushroom. Untuk mengetahui pengelompokan jamur makro ditinjau dari bentuk morfologi. Kalian ingat tidak? Kalau kalian ingat ya, dulu waktu awal pembelajaran di pertemuan pertama kan kita mengerjakan soal literasi sains kan, yang berkaitan dengan jamur makro. Nah, di situ kan ada nih soal yang berkaitan dengan pengelompokan jamur makro. Jadi sebenarnya jamur makro itu dikelompokkan berdasarkan bentuk morfologinya. Kalau kalian scan bagian ini, morphogroup of fungi, maksudnya morphogroup of mushroom, ya di scan ini, nanti kita akan muncul ke halaman morphogroup ini. Set. Nah, ini dia. Ini adalah link menuju ke buku ini, buku morphogroup of mushroom. E-book sih, karena ini elektronik ya. Morfologi dari cendawan yang ada pengelompokannya. Nah, dia berwujud ya, punya tubuh buah. Jadi kita bisa mengelompokkan berdasarkan bentuk-bentuknya. Oke, mari kita coba review atau kita lihat ya. Isi dari morphogroup of mushroom ini tuh apa sih? Nanti kalian bisa scan sendiri ya. Jadi di sini membahas tentang jamur secara umum. Komponen penyusun jamur, nanti kalian bisa baca-baca di sini. Situ ada, berdasarkan depannya, ada hifa, kemudian ada istilah miselium, ada istilah dinding sel, septa, dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca di link tersebut ya. Terus selanjutnya ada struktur tubuh buah, mulai dari tudung buah, tepi tudung, lamela, tangkai, cincin, cawan, dan seterusnya. Ini tubuh buah yang dimiliki oleh jamur makroskopis secara dia punya lamela ini. Kalau kalian bingung lamela itu apa, lamela itu kalau ada mungkin kalian menemukan jamur dia bertudung, di bawahnya ada garis raket banget. Ki jenenge ki lamela. Ini punya namanya lamela. Selanjutnya nanti juga ada tentang cara hidup jamur, ada contohnya, saprofit, parasit, dan juga simbiosis. Nanti kalian boleh baca di sini. Selanjutnya ada pengelompokan jamur. Nah, ini poinnya. Pengelompokan jamur. Jadi nanti ada kelompok jamur terutama berdasarkan morfogroupnya, berdasarkan bentuk tubuhnya. Nah, ini kita bagi dua ya, kan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa jamur makro yang kita bahas kali ini ada dua filum, Ascomycota dan juga Basidiomycota filumnya. Nah, itu nanti ada yang bentuknya di Ascomycota itu ada yang bentuknya seperti cups atau dis mushroom, bentuknya itu seperti cakram atau seperti mangkok ya, seperti mangkok, dalamnya itu cembung seperti mangkok. Dan biasanya ada yang memiliki rambut-rambut halus juga di area luarnya. Itu ada, itu namanya kelompok cups and disc mushroom yang bentuknya seperti cup atau cangkir. Nah, sporanya dihasilkan oleh area cup. Terus ada yang namanya morels, bentuknya seperti ini. Dia itu punya karakteristik seperti sarang lebah terlipat yang tidak teratur. Dia itu berdaging, memiliki tangkai, dan spora yang dihasilkan dari area permukaan bagian berlubang di bagian kepala di sini. Jadi yang warna oranye itu tempat dihasilkannya spora. Terus ada juga yang namanya earthworms atau loops mushroom. Itu juga ada. Dia bentuknya seperti tongkat. Seperti klub. Tongkat yang ujungnya lebih tebal dan besar. Atau mirip kayak korek api ya. Jadi ini ya, nanti dia ada kepalanya itu lebih tebal atau besar karena di sini akan mengandung spora. Ini untuk ini untuk film Ascomycota hanya ada 3 morphogroup. Ya, ada cups and disc mushroom, morels, dan Earthworms and club mushroom. Selanjutnya ada morphogroup dari filum Basidion. Nah, ini tuh ada banyak. Itu agaris atau guild mushroom, dia yang punya lamela. Ini yang lamela seperti ini.
Terus ada Cantarellales, dia juga punya lamela, tapi lamelanya sampai bawah mendekati ke tangkai. Terus ada Boletes atau Polypores, jadi di bawahnya itu bukan lamela, tapi malah pori-pori, titik-titik gitu. Nah, ini dia termasuk kelompok dari Boletes and Polypores. Selanjutnya ada juga yang namanya tooth mushroom. Nah, di bawah tudungnya itu kan beda dari yang lain, dia itu bawahnya kayak duri, kayak gigi-gigi seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada juga yang bentuknya keras. Nah, ini dia bentuknya seperti tongkat sederhana, koral atau tanduk. Sporanya seperti ini. Selanjutnya ada yang bentuknya brackets, yaitu brackets itu kayak rak tersusun banyak. Memiliki tudung namun umumnya tidak memiliki tangkai. Teksturnya keras, memiliki pori-pori bagian bawah permukaan tudung. Memiliki pori-pori di bagian bawah permukaan tudung. Dia ada pori-porinya di sini. Di sini. Dan dia tersusun bukan hanya satu, tapi banyak jamur. Membentuk seperti rangkaian dari rak-rak-rak. Makanya namanya brackets. Terus ada puffball atau gasteroids. Puffball ini yang bulat. Dia biasanya bulat aja di atas tanah, itu termasuk puffballs ya. Terus ini juga ada yang bentuknya seperti bintang, jadi bulat, terus kemudian di luarnya ada bentuk seperti bintang, kayak bunga ya kalau kita lihat. Terus ada star puffball, ada star puffball juga. Ini contoh-contoh lainnya. Tapi yang sering kita lihat ini sih, yang bulatan aja. Dia termasuk bagian dari kelompok puffballs. Seperti bola. Terus selanjutnya ada stickhorn. Stickhorn itu dia bentuknya palik ya, atau anemon atau kurungan. Nah, sporanya dihasilkan di kepalanya yang itu untuk stickhorn. Terus ada juga nih yang bentuknya bird nest mushroom, yang bentuknya seperti sarang burung. Nah, ini ada nih, kita temukan di Dusun Watu Barut nih. Nah, ini kelompoknya khas ya, dia seperti kerucut terbalik, dan terus dia punya bulatan kecil kayak telur, dan itu sebenarnya bukan telur ya. Itu adalah namanya peridiol, di titik ini. Nah, jamurnya ini yang di dalam sini. Ini yang akan mengeluarkan spora, jadi ini hanya peridium linumnya. Bentuknya segitiga terbalik. Jelly mushroom and others. Nah, jelly mushroom ini juga kita temukan ya di Dusun Watu Barut. Jadi bentuknya seperti jelly, kenyal-kenyal, kenyal-kenyal. Nah, ada yang bentuknya seperti otak, ada yang bentuknya seperti spatula yang ujungnya itu bergelombang gitu ya. Terus ada juga seperti daun telinga, kayak auricularia atau jamur kuping itu tadi. Tuh, itu termasuk jamur jelly. Terus sporanya dihasilkan di bagian permukaan buah di sini yang warna oranye. Warna oranye itu tempat dihasilkannya spora, seperti itu. Ada juga yang namanya mycotrophs. Nah, jamur ini dia itu kelompok jamur parasit ya. Dia menyerang jamur lain gitu. Ada contohnya cordyceps, Colibia, Asteropora, Hypomices, dan kawan-kawan. Nah, ini seperti yang Ibu tadi bilang, dia itu kelompok yang parasit terhadap jamur lain. Dia tumbuh di jamur lain. Terus ada juga yang namanya Sades. Ya, dia punya tudung tidak teratur, bentuk seperti pelana, seperti cangkir, dan tudungnya biasanya warna putih, krim, coklat, abu-abu, hitam. Ini tidak ditemukan di Dusun Watu Barut ya, teman-teman. Selanjutnya ada yang bentuknya seperti kus mushroom, itu kelompok fungi pengurai dengan karakteristik permukaan berjerawat atau keriput yang terkelupas. Ini juga tidak ditemukan di Dusun Watu Barut ya. Selanjutnya ada outbells and misfits. Ini juga tidak ditemukan di Dusun Watu Barut. Yang mana dia itu ada, kelompok ini tuh ada untuk menyediakan lokasi pusat yang menghubungkannya dengan kunci determinasi. Jadi beberapa jamur-jamur yang tidak dikelompokkan atau dia belum masuk ke kelompok yang lain-lain, dia nanti masuknya ke outbells and misfits ini. Untuk Marco Group. Jadi kalian harus membaca ini dulu, baru kalian bisa mengerti tentang kunci determinasi yang dimaksud.
Nah, kita balik lagi ke LKPD. Ini ada kunci determinasi. Kunci determinasinya kalau di-scan, kita akan menuju ke halaman seperti ini. Tara, ini adalah kunci determinasi. Jadi, kalau kalian mungkin ingat waktu SD atau SMP, mungkin kalian sudah pernah diajarkan terkait dengan kunci determinasi. Bentuknya seperti apa sih? Ayo kita ingat-ingat. Coba kita recall memori. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, ini ada kode angka 1, AB, 2AB, 3AB, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Mari kita ambil contoh satu, sekalian Ibu jelaskan ya terkait dengan bagaimana kita menuliskan kunci determinasi. Baik, ini ya, pindai kunci determinasi. Kalau dipindai tadi yang ke sini, terus perhatikan gambar jamur makro. Jadi kita kembali lagi ke prosedur. Yang ketiga itu perhatikan gambar jamur makro yang tersedia, mulai dari bentuk luarnya hingga ada tidaknya pori atau gigi atau lamelanya. Terus yang keempat, tuliskan filum, morphogroups, dan urutan kunci determinasi dan juga alasannya. Baik, kita coba balik ke halaman selanjutnya. Ada contoh ini, Trametes sanguina. Ini Trametes sanguina. Jadi kita lihat dulu nih bentuknya. Oke, seperti kepingan-kepingan ya. Ada zona-zona setengah lingkaran bentuknya. Kita amatin dulu seperti ini. Selanjutnya kita move ke kunci determinasi. Kalian sudah buka link itu ya untuk bisa menjawab ini. Buka dulu kunci determinasinya. Kita lihat. Mulai dari yang 1A dulu. Jamur tumbuh di jamur lain atau sisa-sisa jamur lain yang membusuk. Terus yang B, jamur tidak tumbuh di tubuh jamur lain. Coba kita lihat. Baik, kita balik lagi ke tadi gambar yang tadi. Di sini dia tumbuh di mana? Di kayu. Nah, dia tumbuh di kayu, berarti bukan tumbuh di jamur lain. Otomatis dia akan 1B. Jamur tidak tumbuh di tubuh jamur lain. Oke, 1B. 1B kita lihat titik-titiknya ternyata mengarah ke angka 2. Oke, selanjutnya kita ke angka 2. Ada A dan B. Yang A, jamur dengan lamela di sisi bawah tudung. Dan yang B, tidak memiliki lamela. Oke, kita lihat lagi nih gambarnya. Kita lihat di bawahnya, ternyata setelah dibalik tampak bawah, dia punyanya pori-pori ya. Titik-titik ini, pori-pori, bukan lamela. Kalau lamela seperti apa? Lamela itu seperti garis-garis bentuknya. Di sini ya, lamela itu di bawah tudung, bentuknya garis-garis seperti ini. Ini lamela. Kalau yang tadi itu pori-pori. Baik, kita balik lagi ke kunci determinasi. Berarti dia tidak memiliki lamela. Oke, berarti 1B tadi ya kan. Kemudian 2B. 2B ternyata titik-titiknya mengarah ke angka 5. Kita lihat ke angka 5. 5 itu ada dua pilihan, A dan B. Yang A, jamur dengan pori di sisi bawahnya. Ukurannya biasanya bisa saja sangat kecil, gunakan lensa. Dan juga ada juga tidak memiliki pori. Oke, tadi kita lihat di jamur Trametes sanguina ini dia punya pori ya. Ya, di sini ada pori-porinya. Jadi, pilihan yang nomor 5 ini adalah 5A. Jamur dengan pori di sisi bawahnya. Kemudian kita lihat 5A itu mengarah kemana titik-titiknya. Ternyata dia mengarah ke 6. Ke 6. Oke, ke 6 ini. Berarti ada dua pilihan. Tidak memiliki batang atau jika punya berada di sisi lateral atau dia memiliki batang dan berada di sisi sentral. Oke, kita lihat ya tadi. Apakah dia punya batang? Kita lihat. Oh, ternyata ada atau tidak terlihat sih sebenarnya. Tapi dia punya kecil ini seperti ini. Dia nemplok di kayunya. Kecil atau tidak terlihat. Jadi jawabannya yang 6A, tidak memiliki batang atau jika punya berada di sisi lateral. Jadi jawabannya itu tadi mulai dari yang atas 1 itu 1B. Kemudian lanjut B ternyata dia menuju ke 2, ya kan? 2 itu tadi kita dapat 2 tidak memiliki lamela ya toh.
2B tidak memiliki lamela, dia ternyata berlanjut ke 5. Kita lihat yang 5, ternyata dia jamur dengan pori di sisi bawahnya. Jadi yang 5A. Selanjutnya ternyata dari 5A ini diarahkan ke 6. Ke 6. 6 itu tidak memiliki, jadi kita hasilnya tidak memiliki batang atau jika punya berada di sisi lateral. Jadi 6A. Dan berhenti di polipores. Nah, ini adalah morfogrupnya. Dia termasuk polipores. Jadi kalau diurutkan nanti dituliskan adalah 1B, 2B, 5A, dan 6A. Seperti itu. Di sini dituliskan di sini 1B, 2B, 5A, 6A ditulis di sini. Morfogrupnya berarti tadi yang di akhir, berarti polipores ini yang terakhir. Jadi dia morfogrupnya termasuk polipores. Filumnya dia Basidiomycota. Alasannya, kalau kalian ditanya alasannya, kalian urutkan dari fakta yang memang ada di kunci determinasinya. Berarti alasannya karena jamur, dia tidak tumbuh di jamur lain dan dia tidak memiliki lamela, namun dia memiliki pori di sisi bawahnya dan dia memiliki, dan jamur tersebut ya jangan dia, dan jamur tersebut tidak memiliki batang atau jika punya dia punya di sisi lateral. Nah itu untuk alasannya. Jadi untuk alasan kalian ambil dari fakta yang kita temukan di kunci determinasinya. Seperti itu. Nah itu nanti ayo kerjakan. Nanti ini tugas kalian ya. Ini ada gambar Schizopilum. Filmnya diisi, morfogrupnya diisi juga, urutan kunci determinasi buka di kunci determinasinya. Diurutkan kayak tadi caranya, terus nanti kita ketemu morfogrupnya ya di situ. Alasannya dituliskan dari fakta yang kita temukan di kunci determinasinya. Dan filmnya nanti kita bisa tebak dari Schizopilum sp itu dia termasuk mana? Termasuk film apa? Di Google boleh. Schizopilum termasuk film gitu. Nanti kan keluar tuh dia film apa. Seperti itu. Dan seterusnya sampai ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jamur yang harus kalian identifikasi ya teman-teman. 5 spesies. Selanjutnya ada pembuktian secara kritis. Nah, pembuktian secara kritis nanti itu kita presentasi masing-masing kelompok seperti itu. Besok ya, ini untuk pertemuan berikutnya. Terus yang terakhir menarik kesimpulan. Boleh kalian isi lebih dulu. Nanti dibahas juga di akhir besok ketika kita presentasi ya, seperti itu. Oke, selesai ini untuk kegiatan berikutnya. Pengumpulan tugas ya, gimana? Cara pengumpulan tugasnya nanti LKPD-nya kalian kerjakan dulu, selanjutnya nanti dikumpulkan pada hari Jumat ya, tanggal 5 September. Jadi masih ada waktu sekitar 3 hari lagi. Dikumpulkan kepada Ikrom, nanti pulang sekolah nanti kita ketemu ya, dikumpulkan hari Jumat. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas kegiatan pembelajaran 1, jadi kegiatan yang sudah kalian kerjakan itu nanti kita bahas bersama. Dan selanjutnya adalah melanjutkan kegiatan pembelajaran 2. Oke, ini ya. Ini nomor ibu, boleh dihubungi nih kalau ada pertanyaan. Misalnya, bingung gimana ini yang ngerjainnya, belum paham gitu. Nah, nanti kalian boleh tanya. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini. Sekian, jika ada pertanyaan silahkan. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.